Tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah PJOK kelas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku? Kabarnya di rumah? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai, di sini Pak Septa ingin mengingatkan lagi hari ini waktunya PJOK kelas 3. Kemarin ada tugas. Kita akan bahas di sini. Ya, sebelum lebih lanjut, kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini silahkan kalian persiapkan buku Al-Qalamnya. Nah, Al-Qalam kelas 3, tema 4, subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Perhatikan, di sini Pak Septa hari Sabtu kemarin memberikan tugas di halaman 54, ya kan? Nah, mungkin dari anak-anakku semua ada yang kesulitan dalam mengerjakan. Nanti kita bahas bersama. Nah, sudah disiapkan bukunya? Kalau sudah, silahkan dibuka halaman 54, nomor 25 sampai 30, ya kan? Kamu soroti nomor itu. Udah siap? Kita bahas. Nomor 25, manusia membutuhkan istirahat. Di bawah ini yang bukan manfaat dari istirahat adalah, nah, diingat-ingat, yang bukan manfaat berarti kebalikannya. Jawabannya adalah, kita baca satu-satu dulu sambil kita analisa. A, badan kembali bugar. Setelah kamu istirahat, badanmu bagaimana rasanya? Bugar, ya kan? Berarti bukan. B, menghilangkan kejenuhan. Gimana? C, menjaga daya tahan tubuh. D, tidak mudah terserang penyakit. Nah, mungkin kalian sudah menjawab ya di rumah, atau sebagian ada yang masih bingung. Untuk jawaban C, menjaga daya tahan tubuh, ini benar apa tidak? Istirahat itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Contohnya, kamu habis capek belajar atau habis capek bermain. Nah, di situ kamu pasti pusing, ya kan? Ya, pusing, agak demam-demam sedikit lah, seperti orang mau flu itu. Kamu bisa istirahat dengan tidur. Nah, setelah tidur kamu bisa sehat kembali. Itu berarti meningkatkan daya tahan tubuhmu. Terus yang D, tidak mudah terserang penyakit. Bagaimana kok tidak mudah terserang penyakit? Karena daya tahan tubuh meningkat setelah istirahat. Itu betul. Berarti yang tidak adalah jawabannya B, menghilangkan kejenuhan. Kejenuhan itu apa sih sebenarnya? Kejenuhan itu adalah, kalau bahasa Jawanya apa ya? Ars-arasen, ya kan? Semalas, ya kan? Males, ya kan? Nah, kalau bahasa Indonesianya ya kejenuhan, jenuh itu. Jenuh itu kalau bahasa ngetrennya mager gitu. Apa itu mager gitu? Malas gerak gitu. Ya seperti itu. Berarti jawabannya apa? B, menghilangkan kejenuhan. Nomor 26. Istirahat yang paling baik untuk tubuh adalah, perhatikan, A, mendengarkan musik, B, melihat televisi, C, membaca buku, D, tidur. Kalian minggu kemarin menjawab yang mana? Yang paling tepat adalah D, tidur. Mendengarkan musik, melihat televisi, dan membaca buku ini juga termasuk istirahat. Tetapi istirahat yang paling baik adalah tidur. Karena setelah tidur, badan kita menjadi segar, otot-otot menjadi segar, rasa capek menjadi hilang. Kalau melihat televisi, mendengarkan musik dan membaca buku, itu juga istirahat setelah melakukan aktivitas. Ya, tapi lebih efektif lagi adalah tidur. Jawabannya adalah D. Nomor 27. Menjaga kesehatan tubuh dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Makanan yang sehat tidak mengandung. Nah, di sini kamu kelas 3, ini adalah masa pertumbuhan yang baik untuk kamu. Ya.
Kalian harus menjaga mulai dari pola istirahat, pola makan, terus apapun yang masuk ke dalam tubuhmu harus hati-hati. Zaman sekarang kan kamu tahu sendiri, ya, makanan itu sudah tidak seperti dulu. Kalau dulu makanan masih banyak yang steril, kalau sekarang banyak makanan yang sudah tercampur bahan kimia, terutama bahan pengawet, pewarna, yang tidak alami atau yang buatan. Nah, kamu jangan tergiur dengan warna yang mencolok, bau yang sedap, tapi kamu harus memikirkan dampaknya. Ya. Kita kembali lagi. Di sini makanan yang tidak sehat mengandung apa? A. Gula dan garam. B. Pengawet alami. C. Perasa dan pewarna alami. D. Bahan pengawet buatan. Nah, perhatikan. Pengawet itu ada yang alami dan ada yang buatan. Terus pewarna juga ada yang alami dan ada yang buatan. Itu sama-sama memberi efek kepada makanan, sama-sama bikin awet, sama-sama bikin warnanya bagus, tapi dampaknya lebih baik yang alami. Ya. Berarti jawabannya bahan pengawet buatan. Nah, nomor 28. Sebelum tidur malam, kita harus menggosok gigi terlebih dahulu agar gigi kita tidak. Jawabannya pasti semuanya sudah tahu. Di sini Pak Septa ingin menyarankan ya, untuk kalian yang masih kelas 3, masih masa pertumbuhan, yang masih perlu banyak gizi atau perlu banyak asupan dari makanan-makanan sehat, terutama tulang, ya kan? Nah, gigi itu kan termasuk tulang, ya kan? Nah, Pak Septa sarankan sebelum tidur silahkan menggosok gigi supaya gigimu awet. Seumur hidup itu gigi cuma tumbuh 2 kali, ya kan? Nah, jadi masa pertama sampai umur 6-7 tahun nanti gigimu lepas, terus tumbuh lagi gigi yang baru. Nah, gigi yang baru itu akan bertahan sampai kamu tua, ya. Kalau tidak kamu rawat, di umur 10 tahun, 15 tahun sudah kropos, sudah hilang, ya kamu sudah tidak punya gigi lagi, ya kan? Nah, kecuali kamu menggunakan gigi buatan, yang kalau buat batuk lepas, lepas, ya kan? Nah, di sini bagaimana cara kita menjaga atau biar gigi kita awet? 1. Sikat gigi sebelum tidur. Ya minimal sikat gigi 2 kali, pagi sama malam, atau lebih baik 3 kali setelah mandi. Terus yang kedua, sebelum tidur jangan makan makanan yang terlalu manis. Apa itu makanan yang terlalu manis? Seperti coklat, terus permen gula, terus biskuit atau roti-roti manis, ya itu sebenarnya baik, tapi harus ada batas pencegahannya, ya kan? Seumpama kamu makan coklat, setelah makan coklat tidur, paginya mandi sikat gigi, itu kamu ulangi selama 1 minggu, Pak Septa jamin gigimu akan terasa sakit atau lama-kelamaan akan kropos, ya. Jadi sebelum tidur silahkan menggosok gigi. Terus nomor 29, anak-anak harus istirahat dengan cukup 10 jam per hari agar pertumbuhan tidak menjadi. Nah, sebenarnya kita kenapa tuh harus istirahat 10 jam selama sehari? Kenapa? Karena pada usiamu itu adalah waktu yang tepat untuk menyerap nutrisi, ya, nutrisi tubuh ke tulang, daging, dan organ tubuh lainnya. Semakin tua, itu masa tidur kita itu semakin pendek, bukan semakin panjang. Nah, di masa kanak-kanak, kita mulai dari masa balita dulu.
Seumpama kamu punya adik bayi ya kan. Adikmu itu kalau baru lahir sekitar umur 6 bulan ke bawah, pasti setiap hari itu tidur terus ya kan. Bangun-bangun sebentar, mimi susu, dia tidur lagi. Nah, terus naik lagi ke 1 tahun, itu tidurnya semakin pendek lagi. Siang, terus sama malam. Terus naik lagi di umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu tidurnya semakin pendek lagi. Kira-kira 10 jam. Naik lagi ke masa remaja, di umur 15 sampai 20, tidurnya semakin pendek lagi, yaitu di 8 jam. Naik lagi di 30 ke atas, itu tidurnya semakin pendek lagi, yaitu 6 jam mungkin sudah cukup. Jadi semakin tua atau semakin sel-sel tubuh kita semakin meningkat umurnya, itu masa tidur kita semakin pendek. Ya. Terus kita lanjut ke nomor 30. Sebutkan 3 bentuk istirahat. Nah, tadi sudah disinggung di depan. 3 bentuk istirahat. Yang pertama yaitu tidur. Itu istirahat yang paling baik. Itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh, menistirahatkan semua organ-organ, melemaskan otot. Terus yang kedua, istirahat setelah aktivitas. Ya, seumpama kamu setelah bermain, orang tuamu setelah bekerja, kakakmu setelah olahraga, itu pasti istirahat sejenak. Kalau tidak duduk-duduk, bisa berbaring, ya kan? Itu adalah bentuk istirahat. Yang ketiga adalah rekreasi. Kenapa rekreasi jadi salah satu bentuk istirahat? Karena rekreasi itu bisa merefleksikan otak. Ya. Rekreasi contohnya pergi ke taman, pergi ke pantai, tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak. Kamu bisa melihat hamparan hijaunya sawah, ya kan? Itu salah satu bentuk rekreasi. Ya, melihat pepohonan yang hijau, yang rindang, itu bisa merefleksikan otak. Otak jadi segar, nah, pikiran jadi jernih lagi. Dah. Nah, silahkan diulangi lagi jika ada nomor atau soal yang terlewat. Jika ada yang belum mengerjakan, silahkan ditulis dikerjakan. Terus di sini Pak Septa punya tugas. Nah, silahkan kamu buka, yaitu tema 4, subtema 2, halaman 58. Nah, nomor 25 sampai 30 dan tema 4 subtema 3 2 ya, 2 enggak apa ya. Halaman 62, nomor 25 sampai 30. Silahkan kamu jawab di sini, jangan di buku, tapi kamu jawab di Alkolam. Jawabannya langsung kamu tulis sini, halaman 62 dan halaman 58. Nah, silahkan dikerjakan. Jika ada kesulitan, nanti bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, jangan lupa belajar, tetap patuhi nasihat orang tua, patuhi protokol kesehatan. Ingat, pandemi belum berlalu. Kita hanya menjaga kesehatan kita. Ya, dari Pak Septa cukup sekian. Terima kasih sudah memperhatikan video dari Pak Septa. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.